Aku sedang membagikan selebaran. Di mana ini? Tak aku sangka aku melintasi waktu. Si pemilik tubuh ini diselamatkan setelah melompat ke sungai karena ditinggalkan oleh sarjana desa. Tolong aku. Mengapa Tuhan bisa memperlakukanku dengan begitu kejam dan tidak adil seperti ini? Aduh, tolong. Aku menjadi orang biasa tanpa uang atau kekuasaan. Tuan, gadis itu sudah sadar. Tapi dia tetap menolak pergi. Katanya demi membalas kebaikan Tuan, dia mau melakukan apa saja. Benar-benar siap dan mau melakukan apapun yang diminta. Kalau kau tak mau pergi, bagaimana kalau kita lakukan kesepakatan? Wah. Kecantikan seperti dewa. Kesepakatan apa? Sayang, aku ingin kau menjadi selirku. Tak ada yang mau jadi selir hanya karena terpesona pada wajah. Bahkan anjing pun tidak mau. Dari mana? Suara. Seperti sedang memarahiku. Jadi pendamping rahasiaku, 500 tael sebulan. Aku tidak suka dilayani dari dekat. Tinggal saja di pavilion dengan tenang. Apa itu 500 tael? Ingat, jangan ikut campur urusan. Biar aku hitung dulu. 500 tael sekitar 120.000 RMB. Dia tidak bicara. Mengapa aku bisa dengar suaranya? Jika tidak mau, maka... Jadi pendamping rahasia saja. Bagaimana perkembangan urusannya? Sesuai perintah Anda, kabar Anda punya simpanan sudah tersebar. Saya hanya tidak mengerti kenapa Anda memilih dia. Karena dia cantik, cukup cantik untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Dan saya bisa mendengar suara hatinya. Saya tidak bisa membantah. Yang lo keras kepala dan egois. Saya sengaja punya simpanan. Dia pasti takkan setuju dengan pernikahan ini. Kaisar ingin Anda menikahi sang putri, agar bisa mengambil kembali kekuasaan militer Anda. Putri Yonglo sudah datang. Tepat waktu. Keluar sekarang! Kabar buruk, Putri Yonggang datang. Saya ingin lihat sendiri. Seperti apa wanita penggoda itu? Sampai Ningzu abaikan masa berkabung dan tetap simpan kamu. Ningguan pelihara saya. Sepertinya hanya untuk menghadapi dia. Tidak bisa. Kuasai dia. Hei, putri. Anda adalah seorang putri. Cemburu padaku. Orang luar. Orang akan menertawakan. Aku tidak mungkin cemburu padanya. Bukan cemburu. Tapi orang yang disukai jadi mengecewakan. Jadi kesal kan? Apa aku kalah darimu? Dalam hal apapun. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Jadi masalahnya bukan di aku. Tapi di Ningzhou. Putri, Anda adalah bunga terbaik di Nanliang. Semua orang puji, bukan hanya aku. Tidak ada perempuan terhormat di Nanliang yang berani bersaing dengan Anda. Tapi kenapa dia mempermalukan aku dan menjadikanmu selir? Apakah karena Anda terlalu sempurna? Jadi dia takut mendekati Anda. Sempurna benar. Pikirkan saja, Putri. Anda sangat cantik dan memiliki keanggunan yang tak terlupakan. Seperti bintang yang bersinar terang di langit malam. Selalu menarik perhatian setiap orang yang melihat Anda. Berkarakter baik. Sungguh luar biasa. Di seluruh Nanliang. Tidak ada pria yang pantas untuk Anda. Ya juga. Belum ada yang cocok untuk putri di dunia ini. Belum muncul? Menjadi putri itu sulit. Jadi putri cantik itu lebih sulit. Menjadi putri yang sempurna di segala hal itu sulit. Tapi soal Ningzhou menikahi saya sebagai istri simpanan. Sepertinya Nanliang sudah tahu. Aduh,
Isu ini sudah menyebar ke seluruh kota. Masalah ini jadi besar. Bahkan jika saya pergi, orang tetap menganggap Putri istimewa. Seperti kita merendahkan diri, menempel UTK perhatian. Mana mungkin saya harus memohon padanya? Ya, benar kan? Saya memang tidak tertarik padanya. Kenapa Ningzo belum datang? Mau tunggu aku mati dulu. Sembah sujud pada Yang Mulia Putri. Sial. Bicara soal bajingan, langsung datang. Hong Siu. Pergi. HMPA. Betapa berani sekali kamu. Seolah-olah tidak tahu akan konsekuensinya. Berani bilang aku jadi bajingan. Mana aku berani, Yang Mulia. Aku hanya sedang menyelamatkan diri. Kamu nggak bilang jadi selir bikin marah Putri. Kalau tahu bisa kehilangan kepala, harusnya minta lebih banyak. Kamu cuma tahu uang. Kamu sudah bantu aku, Sir Putri. Kamu kerjakan dengan baik. Terima kasih atas pujiannya. Kalau dikasih emas lebih bagus, risikonya tinggi harus untung besar. Bagaimana kalau gantikan hadiah lain? Malam ini ke kamarku. Memang kamu ganteng, Yang Mulia. Aku mau pangeran memelukku. Song Qingran, jangan keterlaluan. Kalau pura-pura, kalian saja. Sudah daftar. Harus tambah biaya. Tambah sekarang. Coba gerak lagi. Kenapa kakak Kaisar bilang Ningjo sengaja menolak pernikahan? Mungkinkah mereka benar-benar berakting? Benar atau tidak? Coba Putri. Ya. Kalau benar, aku doakan mereka bahagia selamanya. Kalau tidak, mereka sudah mempermalukanku di ibu kota. Aku buat mereka malu. Jangan lihat lagi. Dia tidak akan pergi. Jadi malam ini aku harus tinggal di sini. Boleh juga sebenarnya. Cuma entah aku bakal tergoda atau tidak. Jangan pikir yang aneh-aneh. Kamu itu perempuan. Isi kepalamu apa sih? Aku yakin, sang putri hanya ingin tahu keadaan kita. Putri hanya menjadi mata dan telinga yang mulia. Dia tidak benar-benar suka pada. Mengapa jelaskan ini padaku? Aku hanya pekerja luar yang dibayar. Kapan kau akan menuangkan teh untukku? Sebentar, segera. Mengapa kau tiba-tiba marah? Terima kasih, tidak pergi. Aku ikut makan dengan bos. Ini, itu. Mau yang ini juga? Song Qingran. Yang Mulia, aku orang yang kau cintai. Harumnya enak, tapi bikin pusing. Aroma apa ini? Ningjo, kamu harus berterima kasih pada aku. Zhang! Yuan! Ini aroma bius. Pasti ular yang lain. Keluar pasti dicurigai. Tunggu efeknya hilang saja. Kamu kenapa? Aku mau minum. Song Qingran, aku perintahkan kamu tidak boleh buka baju. Kalau melanggar gaji dipotong. Tapi aku benar-benar kepanasan. Mirasnya bikin mampu. Ini mimpi? Ototnya, rasanya enak. Mau pegang lagi.
Yang mulia, saya merasa sangat tidak nyaman. Sancangke putri, kamu luar biasa. Inci dan Shangqian di kamar. Nah, putri, mengapa Anda mengatur 3 tuan muda di Zhuang? Putri ini tidak senang. Dia lebih suka tidak memikirkannya. Ayo pergi. Jangan marah. Aku akan memberimu emas. Sentuh untukku. Ini dia. Pangeran, tidak bisakah kamu melakukannya? Lagu Kingren jauhi raja ini. Pangeran, itu tidak baik. Tuan muda ada di sini. Paman kecilku hebat. Bunuh. Paman kecilku hebat. Bisa api. Paman kecil kalian sama orangnya. Aku tidak peduli. Paman kecilku paling hebat. Dia berani berteriak di makam kakek. Selera ninju lumayan berat. Bagaimana kalian sampai ke sini? Jika paman kecil bersama dia, apa kami ditinggalkan? Siapa yang ajarkan kalian kata-kata ini? Dia bilang nanti jika punya anak dengan paman kecil, kami akan diusir. Bukan aku. Aku benar-benar baru bertemu mereka. Siapa ingin mencelakai aku? Kita tidak bisa biarkan wanita jahat menang. Harus usir dia. Dia yang suruh orang ke Istana Wang mengatakan itu. Jangan-jangan Putri Yonglo yang lakukan? Tidak masalah kalau tuan muda kedua fitnah aku. Tapi berbohong bisa bikin hidung dimakan monster. Dan akan diculik monster. Tak bisa bertemu paman kecil lagi. Aku tidak mau monster. Kakak yang ajarkan aku bicara begitu. Tenang saja, Xiaode. Kalau kamu nurut, monster tidak akan menculik kamu. Dia mirip ibu. Rasanya seperti ibu kembali. Jadi ibu tanpa rasa sakit. Dia menemani Xiao Dai. Sepertinya bukan hal buruk. Jiang Yuan, bawa mereka dan atur tempatnya. Ya? Kalian bertiga, mari pergi. Ini imbalanmu atas menemani saya berakting malam ini. Terima kasih, Yang Mulia. Tidak terasa. Emas memang paling berharga. Uang yang kuat adalah kuncinya. Ada apa? Anda mau mengambilnya kembali? Kamu pintar. Jadi saya beri tugas merawat mereka dengan baik. Saya merawat mereka? Kenapa? Tidak mau. Imbalan apa? Ini lembut. Jangan buat lembur jadi hiburan, kecuali tambah uang. Merawat anak-anak ini bukan kerja yang disepakati. 3 tuan muda masih kecil, bisa terluka atau jatuh. Kalau kamu bisa jaga mereka dengan baik. Semua ini memang benar. Ya, seperti yang kamu lihat. Apakah ada sesuatu yang berkilauan dan menarik perhatian? Ja, Cukup. Tidak. Aduh, jadi guru TK saja kan? Serahkan padaku. Wanita itu pasti punya maksud pada paman kecil. Kamu benar. Kita tidak boleh diam saja. Kita harus mengusirnya. Ya. Jangan sobek bukunya.
Aku tidak peduli. Hanya trik kecil. Berani pamer di depanku. Untungnya aku sudah siapkan kemarin. Usir dia. Paman pasti lebih peduli pada kami. Kalau dia tetap berada di sini, aku memang tidak mau belajar sama sekali. Aku tidak mau belajar. Xiaodai, mau tidak? Apa ini? Benarkah? Tentu. Asal kamu rajin belajar, aku ajarkan bikin berbagai mainan tangan. Benar ya, aku akan belajar dengan baik. Tapi Xiaodai, tidak bisa sendiri. Harus ajak kakak-kakak juga. Kakak, ayo belajar bersama. Kali ini, kamu menang. Kakak, tunggu aku. Pisahkan lalu hadapi satu persatu. Anak nakal akan kuatasi dengan cepat. Anak nakal, tolong. Saya benar takut dan butuh bantuan segera. Bos Cangkri ketahuan. Apa yang harus dilakukan? Wajah ini semakin dilihat semakin suka. Aku memang suka wajah ini. Ada orang mencarimu di luar. Seorang pemuda berwajah halus. Kenapa pangeran khusus datang memberitahumu? Jangan-jangan dia cemburu? Ran, akhirnya aku menemukanmu. Kamu masih marah soal pertunangan aku dengan keluarga Xu? Orang ini puak pemilik tubuh asli. Menyebabkan dia loncat ke danau. Dia suka kekayaan dan juga geni. Mau semuanya sekaligus. Tentu saja marah. Ran, tenang saja. Aku sudah memutuskan menjadikanmu selir. Tapi bukankah orang tuamu tidak setuju kita bersama? Ran, kamu tidak tahu. Aku menikahi putri keluarga Xu demi kamu. Aku menikahi putri keluarga Xu demi kamu. Pikirkanlah. Aku menikahi putri Xu. Semua toko itu jadi milikku. Kamu sekarang juga jadi selir terhormat. Tapi aku sekarang bekerja di rumah pangeran. Sehari 500 tael. Sehari 500 tael? Kamu juga bernilai 500 tael. Sekarang aku bekerja di rumah pangeran. Ini pasti baik untuk kariermu. Orang tuamu dan keluargamu menentang kita. Apa mereka tak ingin kamu hidup lebih baik? Mereka memang tak ingin aku hidup baik. Ran, tenang saja. Aku akan batal nikah sekarang. Gawat, jangan-jangan dia dengar aku sedang membual pada orang lain. Jadi citra wanita lemah yang tak bisa hidup sendiri itu hilang. Pangeran, kapan kamu datang? Waktu kamu ditinggal mantan kekasihmu. Mohon langit membedakan yang setia dan yang tidak. Aku sama sekali tak dekat dengannya. Aku memang bukan orang baik. Tapi jika kamu punya seseorang di hati, aku takkan memaksa. Yang mulia, dengarkan penjelasanku. Bilang saja tak mau dengar, lalu pergi dengan tegas. Baik, jelaskan. Sungguh berdosa. Ya, sebenarnya, Yang mulia. Ada satu hal yang belum pernah kukatakan padamu. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah menyukaimu.
Suka apa? Sungguh, suka dengan wajahmu yang begitu tampan dan memikat. Kaya, murah hati, berkuasa. Kulitmu halus dan enak disentuh. Selesai. Sudah semua. Sudah tahu harus bagaimana. Ya, sudah tahu. Lakukan saja. Tidak bisa. Siang, bolong, selain itu, perjanjian luar negeri tidak mencantumkan layanan ini. Kamu bilang sangat peduli pada saya, bukan? Suruh kamu masak. Siapa yang disuruh masak? Jika kamu masih berpikir aneh-aneh, saya potong gaji bulananmu. Lapar, Ibu. Makan. Makan. Dia bukan ibu. Dia wanita jahat. Hayam pihak. Ha. Paman, kamu makan kotoran. Kotoran apa? Paman makan dengan lahap, kan? Paman, aku mau belajar bela diri. Kenapa? Soalnya Kak Song bilang, laki-laki harus punya cita-cita. Aku ingin melihat dunia luar. Aku tidak mau jadi tuan muda yang hidup mewah. Bukan, aku tidak bilang begitu, Tuan. Dengar penjelasanku. Aku ingin bertempur membela tanah air. Aku ingin belajar bela diri. Bukan urusanku. Sungguh bukan urusanku. Mengerti. Maka pergi. Kalian bisa keluar dulu. Jangan terlalu lama menunggu. Kamu tetap di sini. Kalian duluan. Kamu tetap di sini. Makanannya enak. Ini hadiah untukmu. Tuan, apa maksudmu? Aku memasak dengan sukarela. Tidak perlu hadiah, uang dan emas. Lupakan saja. Tuan, mau dipertimbangkan lagi? Kau kok lengket begini? Laki-laki bukan? Kado ulang tahun untukmu. Jangan salah paham. Kamu kurang ajar. Bukan cuma aku kehilangan istri. Kaki satu pun jadi pincang. Sekarang aku tak bisa ikut ujian negara. Tunggu saja. Aku tak akan biarkan kamu tenang hari ini. Aduh. Ini semua karena kamu suruh aku batalkan pernikahan. Aku dipukuli keluarga Xu sampai pincang. Hari ini aku akan menghancurkan kehormatanmu. Ayo, baik. Tolong! Panggil pangeran, segera! Kamu masih mau lari? Masih berani lari? Sepertinya ada sesuatu yang mengejutkan. Baiklah. Ben. Benar. Shanghai.
Injo, aku takut. Apa-apa. Lijo, takut. Tidak apa-apa. Tuan, ampuni saya. Tuan, tolong ampuni. Merebut perempuan, masuk rumah warga tanpa izin, menghina saya. Hukuman apa pantas? Oh, pergi. Patahkan kedua kakinya. Jangan pernah masuk ke ibu kota. Baik. Saya takut. Tuan, saya sangat takut. Tadi saya kira saya akan mati. Jangan menangis. Bukankah sudah aman? Ada apa? Kenapa belum pergi? Kakiku lemas. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kenapa yang tepat di depan mataku begitu mudah menangis dan selalu terlihat sedih? Jiang Yuan gagal menjaga. Bersiap terima hukuman. Kalau terjadi lagi, bawa kepala. Ya, pangeran. Pangeran tidak datang ke Zhuangzi selama beberapa hari. Apakah dia marah karena si Shuchai? Gadis, pangeran telah berlatih di kamp militer baru-baru ini. Aku tidak bermaksud menghina gadis itu. Aku tak bisa terus mencemaskan untung dan rugi. Tidak ada emosi yang tidak bisa diselesaikan dengan menghabiskan uang. Jika ada, pasti Anda tidak menghabiskan cukup uang. Ayo gadis, pelan-pelan ya. Kita akan pergi kemana sebenarnya? Untuk mengkonsumsi? Aduh, Yang Mulia, ini semua barang kelas 1. Hehe, lihat saja. Wah, ini bau uang. Semua barang bagus. Orang kaya yang makan puding, akhirnya giliranku. Hei, gadis itu takut akan dipukuli. Tidak, aku harus menyuruh pangeran pergi. Sudah berakhir. Sekarang saya tidak hanya merampok pria putri. Dia juga merebut manik yang dia suka. Aduh, Mulia. Ini untayan manik. Harganya hanya 1000 tael. Haha. Hongshu, membayar. Ya, aduh, Tunggu. Benar, gadis ini yang melihat duluan. Kalau Anda memang ingin 2000 tael, saya siap membayar dengan senang hati. 2000 tael, kenapa tidak merampok saja? 10 tayo perak. Terserah mau jual atau tidak, aduh. Tadi cuma lihat, tidak beli, ternyata tidak punya uang. Apa yang kamu lakukan? Katanya, hijau putih tanpa cacat. Tapi ini malah hijau kusam. 2000 tael. Saya bukan orang bodoh. Kamu tidak tahu barang bagus. Ini giok. Kualitas tinggi. Giok mahal. Ini cuma batu biasa. 2000 tael. Paling banyak 10 tael. Terserah jual. Tidak jual kita pergi. Heard you. Song Tingren. Putri, saya hitung sampai 3. Putri pasti dapat apa yang diinginkan. 1, 2 Nona. Tolong tunggu sebentar. Saya ingin dengan hormat mengucapkan sesuatu kepada kalian. Tunggu. Kalian berdua. Aduh. Baik. 10 tael ya, 10 tael. Oke, saya jual. Hehe. Terima kasih. Silakan. Datang lagi kapan saja. Putri, lihat. Saya benar kan? Hian Biha. Orang yang berhitungan. Ya, saya memang orang seperti itu. Untukmu, mengapa? Tidak ada alasan. Karena aku suka kamu. Siapa yang suruh kamu suka aku? Benar. Putri sangat lucu dan cantik.
banyak orang yang menyukaimu. Satu orang lagi, tidak masalah. Putri, katanya ada pohon harapan di pinggir kota. Manjur, mari berdoa. Siapa mau berdoa sama kamu? Tuh, tidak ada teman. Saya belum pernah berteman dengan Putri. Siapa temanmu? Putri, Seseorang merusak suasana. Hai Empiha, ada apa? Kok dia makin ganteng? Gadis, Putri tidak memukulmu kan? Apa aku seburuk itu? Ya, Putri, maksudnya bukan begitu. Putri sebaiknya tidak keluar istana. Kembali ke istana lebih baik agar raja tidak khawatir. Tunggu saja, pasti ada yang bisa menghadapimu, Empiha. Putri, kita belum berdoa. Aku temani. Tempat ini ternyata indah sekali. Terlalu sepi. Bahkan tak ada orang. Itu semua karena raja, Jiang Yue. Tuliskan harapanmu. Raja, saya tidak bisa menulis huruf Cina. Tolong bantu saya. Ibu, jangan khawatir. Saya di sini benar-benar baik-baik saja. Hidup dengan nyaman dan sejahtera. Sekarang sudah bisa. Ibu, aku bertemu bos yang baik. Di sini, ayah tidak akan memukul kami. Sekarang, aku punya banyak uang. Aku akan jaga diriku. Kalau ibu mendengar dari surga, semoga ibu bahagia sepertiku. Di buku Jia. Semoga kesehatan raja terjaga. Pekerjaanku panjang umur. Jia, dia ingin bersamaku selamanya. Aku lapar. Tunggu, aku di sini. Raja ini orangnya baik. Dan Jiang Yue, segera temukan untukku. Kali! Sampai ketemu orang. Baik. Apa? Kali ini yang datang bagus. Berani sekali. Tidak tahu aku selir suan uang. Selir suan uang. Hahaha. Kamu mau bohongi siapa? Mana mungkin selir bisa keliling di jalan? Suan uang menolak pernikahan kerajaan demi selir itu. Wanita yang dicinta apa bisa diikuti oleh seorang pengikut? Kamu kira aku bodoh? Penampilan dan logatmu jelas orang luar. Jelas sekali kamu belum punya pengalaman. Padahal bilangannya kamu adalah selir. Tidak bagus. Bagi ke aku, masih mau kabur. Ri, aku minum.
Lihat baik-baik. Tunggu efek obatnya muncul. Pasti bikin Tuan Wang senang. Kali ini pasti bisa jual dengan harga bagus. Tuan Wang, Ampuni saya, Tuan Wang. Ampuni saya. Periksa sampai tuntas. Harus temukan Song Qingran untukku. Baik, Tuan Wang. Ampuni saya, Tuan Wang. Saya tidak melihat wanita yang Anda maksud. Tidak menyangka wanita itu benar-benar orang Tuan Xuan. Ampuni saya, Wang Wang. Tuan Xuan Wu membunuh orang. Tuan Wang tidak menemukan Nona Song. Untung ruang rahasia itu tersembunyi. Perlahan-lahan tusuk. Jangan kena bagian vital. Biar dia sadar dan merasakan darahnya perlahan habis. Ampuni saya, Tuan Wang. Saya tahu di mana wanita itu. Mohon beri saya jalan keluar. Tuan Wang. Tuan, mohon beri ampun. Anda yang memimpin jalan. Song Qingran. Pergilah. Saya pikir Anda akan meninggalkan saya juga. Tuhan, saya sudah minum obat Cina. Selamatkan saya. Tidak masalah. Ini akan baik-baik saja segera. Baik. Pangeran. Song Qingran. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Pangeran, Anda tidak berani. Atau tidak bisa. Song Qingran. Kamu tidak punya kesempatan. Sang tuan muda sedang belajar bersama guru Song. Halaman jadi lebih tenang. Nona, mengapa sejak pagi kelihatan tidak fokus?
Gawat, aku tidur dengan bosku. Tolong, masih bisa lanjut kerja. Tapi Ninjo memang luar biasa 19 kali atau 20 kali. Apa maksudnya? Tuan, kenapa wajah Anda pucat? Kelihatan lemas. Ada apa? Gawat, bicara apa barusan? Nona, tuan kita juga baru pertama. Ya, pertama kali. Pertama kali. Masa sih? Datang dan sajikan teh. Selesai. Semuanya benar-benar hancur. Song Qingran, tidak ada yang ingin kamu katakan pada saya? Terima kasih atas pertolongan yang mulia. Tadi malam aku sangat linglung. Aku tidak ingat apa-apa. Dia tidak ingin aku bertanggung jawab. Kemarin aku merepotkan yang mulia. Sepulangnya aku sudah merenung dalam-dalam. Aku tak berani bicara sembarangan. Jadi melukai diri sendiri? Aku hanya sedang menjahit. Aku tidak suka. Jangan lakukan lagi. Kamu tidak suka hadiah buat Xiaodai? Kemarin malam kamu terus panggil Ran. Hari ini mau bunuh aku? Kalau tahu sakit, jangan lakukan hal bodoh. Itu bukan hal bodoh. Membuat Xiaodai bahagia juga tugasku. Kamu cuma anggap semua ini sebagai tugas. Betul. Lalu? Tidak harus bertanggung jawab. Hanya karena jadi penawar sekali kan? Song Qingran. Ada apa? Kamu wanita ini. Kenapa? Xiaodai dapat hadiah ulang tahun. Aku tidak. Lahir. Pangeran. Hari yang sama. Iya benar. Pangeran keterlaluan. Demi rebut perhatian. Pura-pura ulang tahun sama dengan Tuan Xiaodai. Baik. Hadiah ulang tahun pangeran, serahkan padaku. Putri Beiki akan datang ke ibu kota. Aku tak sempat ke sana. Kalau mau bertemu, datang saja ke kediaman pangeran. Siapa yang mau ribut-ribut menemui bos? Kamu tidak ada. Pagi Ejiao, siang sarang burung, kadang hotpot. Rasanya santai dan bahagia sekali. Wanita bodoh, Putri Beiki mau menikah dengan paman kecil. Sudah diatur. Postingan telah diposting. Raja Suangwu pasti akan datang. Saya tidak tahu apakah Ninjo masih mengingat saya. Hei, Zongjian Shui itu meminta paman kecil untuk pergi ke drama. Dia akan menjadi putri Suangwu. Menangis saja. Bukankah itu benar? Apakah kamu tidak membenciku? Aku lebih benci orang Beiki. Tanpa mereka, orang tuaku tidak mati. Paman kecil tidak tanpa orang tua. Tidak ada Beiki. Saya punya ide. Benarkah? Apakah Raja Suanu belum datang? Semuanya sudah siap. Cukup beri perintah.
Jangan khawatir, Raja bertemu dengannya. Pangeran, Paman, kami juga ingin melihat putri perjodohan. Mengapa membawa dua anak kecil? Lupakan. Dekati kedua anak ini. Menikah ke keluarga pangeran bukan hal sulit. Mereka berdua adalah hantu. Wanita jahat. Hantu. Tuan muda, jangan takut. Aku bukan orang jahat. Putri, kedua keponakanku telah lancang. Hari ini sepertinya tidak bisa menonton sandiwara dengan Anda. Pamit. Kedua anak lucu ini berani mengacaukan rencanaku. Jika bukan UTK menikah ke istana, aku tidak perlu peduli mereka. Putri mengagumi Pangeran Suamu. Pangeran Suamu memperlakukan putri begitu. Sungguh keterlaluan. Tenang, hanya dua anak lucu. Lihat aku mengatasi mereka. Paman, itu ideku agar kakak Song membawa Xiaodai keluar. Kalau mau pukul, pukul aku. Orang lain tak berkaitan. Pukul aku saja. Paman, jangan pukul Gogo dan Ibu. Song Qingren, Yang mulia, jangan pukul aku juga. Ya, Ibu. Aku tahu salah, tapi aku sangat takut sakit. Hahaha. kamu dan kamu keluar. Kamu khawatir tentangku? Tentu saja. Semua tahu Raja memasang kamu dengan satu putri. Lalu tambah satu lagi. Aku juga. Ada apa? Putri Bei malah datang ke sini. Katanya ingin kunjungi dua tuan. Keluar. Ya. Biar saya coba. Anak-anak ini masih kecil, mudah dibujuk. Asalkan mereka mau. Aku pasti bisa menikah ke suami Wang Fu. Putri Beiki jelas belum pernah susah mengasuh anak. Hari ini, biar dia lihat ulah si anak nakal. Aku bawa camilan untuk tuan muda ketiga. Mau coba? Aku tidak mau camilan. Aku mau buah. Bisa petikan untuk kami? Di kebun mana ada buah? Nampaknya mau berbuat nakal. Belum sampai juga. Bilang mau petik buah, baru jalan sedikit sudah mengeluh lelah. Ini cuma beberapa langkah. Padahal sudah setengah jam. Putri Beiki, tahu sekali. Aku bisa. Nanti setelah menikah ke suami Wang Fu, aku pasti akan menyingkirkan anak-anak nakal ini. Aduh. Ya panggil orang segera, jangan tunggu lama. Putri, wanita jahat yang penuh dengan kejahatan dan tidak memiliki rasa empati. Kalian dari Beici licik, menyebabkan kematian orang tuaku. Masih ingin menikah ke keluarga kami. Berani sekali menertawakan putri. Berani melawan atasan. Mengapa menghadapiku? Putri,
Lihat siapa berani menyakiti calon istri Suan Wang. Istri Suan Wu, Wang, dia tidak pantas. Apakah dia pantas atau tidak? Bukan urusanmu. Kalau terjadi lagi, jangan salahkan saya melupakan hubungan dua negara. Membunuhmu sebagai peringatan. Siapapun menghalangi jadi istri Suan Wu, Wang mati.